anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama Bunda Nana dan Kak Agus. Anak-anak sehat bukan? Tetap semangat dan bergembira walaupun masih di rumah saja. Ayo, siapa yang mandi tapi tidak sikat gigi? Kak Agus bisa lihat dari sini. Ada yang masih malas-malas di tempat tidur. Ayo bangun, bangun, bangun. Matahari sudah tinggi. Kita semua harus rajin bangun pagi. Terus berdoa agar hari yang akan kita lalui penuh dengan kebaikan. Dan kita semua sehat serta bahagia. Baik, sekarang kalian duduk yang manis. Boleh pegang bonekanya, boleh memeluk bantal. Boleh juga di pangku mama atau ibu. Nah, dongeng Bunda Nana kali ini adalah Laksamana Hang Tuah yang pemberani. Laksamana. Laksamana itu apa ya Bunda Nana? Ada yang pernah dengar Laksamana? Coba Eko. Eko, ayo Eko. Atau Dania. Ayo. Atau siapa ya yang mau menjawab? Oh, tidak ada Kak Agus? Wah. Baik, Bunda Nana akan jelaskan. Laksamana itu adalah suatu jabatan paling tinggi bagi pelaut. Kalau di Angkatan Laut sekarang dinamakan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi pasti orangnya berani. Dan Hang Tuah itu hebat serta pintar. Laksamana Hang Tuah. Berasal dari mana ya Bunda Nana? Oh Kak Agus, Hang Tuah itu berasal dari Malaka. Sekarang daerahnya di sekitar Pulau Bintan gitu. Daerah Rio ya di Sumatera. Oh. Iya, kalau dari Radio Reco Buntung kita bisa naik bis ke Semarang. Kita terus ke pelabuhan, lalu naik kapal ke Jakarta. Lalu bertolak ke utara, menyusuri ujung selatan Pulau Sumatera. Sampailah kita di Kepulauan Rio. Ada ribuan pulau besar dan kecil. Salah satunya yang besar adalah Pulau Bintan di depan Singapura sekarang. Baiklah, kita mulai sekarang ceritanya. Di Pulau Bintan, Kepulauan Rio, ada negara kerajaan dengan nama rajanya Raja Sang Manaika. Raja Sah Alam, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai. Di Bukit Siguntang, hidup sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Hang Tuah. Ayahnya berfirasat bahwa anaknya akan menjadi orang penting di kelak kemudian hari. Maka ketika anaknya memasuki masa remaja dan hendak pergi berlayar ke Laut Cina Selatan bersama 4 orang sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekyu, ayahnya merestuinya. Dalam perjalanannya berlayar itu, kelima anak muda pemberani itu beberapa kali diganggu oleh para perompak. Ada yang tahu nggak apa itu perompak? Apa ya? Perompak itu kira-kira sama dengan bajak laut atau perampok di tengah lautan. Benar sekali Kak Agus. Nah, pada suatu hari kapal Perdana Menteri yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan diserang para perompak. Perahunya Hang Tuah yang lancip bagai ikan cucut ligat menerjang perahu para perompak. Hang Tuah dan kawan-kawannya melompat ke kapal para perompak dengan senjata terhunus. Serangan Hang Tuah dan kawan-kawannya tak lagi dapat dibendung. Para perompak tumbang satu persatu. Kapal Perdana Menteri berhasil diselamatkan dan sebagai rasa terima kasih keempat anak muda itu dijadikannya anak angkat. Sepulang dari perjalanan laut itu, Perdana Menteri menceritakan kehebatan mereka kepada Raja Sah Alam.
dan Raja Shah Alam terkesima. Raja kemudian memindahkan istananya ke Malaka. Segera setelah istana dipindahkan, tempat baru itu menjadi bandar yang ramai. Kapal dari berbagai penjuru dunia datang dan pergi berdagang di Malaka. Malaka semakin ramai dan menjadi bandar perdagangan dunia, kemakmuran bagi rakyat seantero negeri. Tetapi raja belum berhasil memperoleh permaisuri. Dan kecantikan Tunteja, anak perempuan Perdana Menteri di kerajaan Indrapura, menarik hati sang raja, membuat raja jatuh hati dan melamarnya. Tapi sayang, Tunteja menolak lamaran itu. Maka kemudian Raja Shah Alam meminang Raden Galuh Mas Ayu, putri tunggal seorang raja Jawa. Raja Shah Alam bertandang ke Jawa. Sehari menjelang pernikahan di Jawa, seorang prajurit tua bernama Taming Sari yang tidak setuju atas perkawinan Galuh Mas Ayu dengan Raja Shah Alam dari Malaka, ia mengamuk. Tak ada yang dapat menghentikan prajurit tua itu. Pedang, tombak, dan segala jenis senjata patah begitu menyentuh kulit Taming Sari. Tubuh prajurit tua itu seperti dinding kapal lapis baja. Bahkan surjannya tak sedikit pun koyak oleh senjata. Hang Tuah terpaksa berdiri menantang di depan tiang kapal. Taming Sari serta-merta menyerang dengan kerisnya. Tapi secepat kilat, Hang Tuah menghindar sehingga keris Taming Sari gagal menikam jantungnya. Keris itu menancap di tiang kapal dan tiang kapal itu tumbang. Suaranya berderak-derak menimpa lantai kapal. Semua orang berhamburan lari menghindar kecuali Hang Tuah. Karena itulah saat yang dinanti-nanti oleh Hang Tuah. Secepat kilat, Hang Tuah mencabut keris Taming Sari dari tiang kapal dan menggantinya dengan kerisnya. Begitu cepat gerakannya sehingga Taming Sari tidak menyadarinya. Taming Sari mencabut keris dari tiang kapal dan kembali menyerang Hang Tuah. Dengan keris Taming Sari di tangan Hang Tuah, Hang Tuah menangkis serangan Taming Sari. Taming Sari terpental dan membuatnya kian menyala amarahnya. Serangannya semakin ngawur dan Hang Tuah dengan susah payah akhirnya dapat menaklukkan Taming Sari. Taming Sari tewas oleh tikaman kerisnya sendiri. Raja Jawa senang, calon pengantin juga senang. Hang Tuah menyerahkan keris Taming Sari kepada Raja Shah Alam. Tapi Raja menghadiahkan keris Taming Sari kepada Hang Tuah. Dan Raja Shah Alam juga menghadiahkan anugerah jabatan Panglima Perang Angkatan Laut yang bergelar Laksamana kepada Hang Tuah. Wah, hebat sekali Laksamana Hang Tuah. Apakah ia tidak ingin menjadi raja, Bunda Nana? Bukankah ia sangat pemberani dan bisa mengalahkan banyak orang-orang yang sakti? Tidak, Kak Agus. Laksamana Hang Tuah itu kan laki-laki yang berbudi luhur, prajurit sejati, bukan prajurit busuk. Ia tidak ingin mengkhianati raja yang sudah mengangkatnya menjadi laksamana. Jadi ia tetap hanya menjadi tentara kerajaan? Benar sekali. Ia memegang teguh sumpah prajurit. Wah. Terus bagaimana ya kisah selanjutnya, Bunda Nana? Senyum manis sang putri
dimanfaatkan oleh pejabat tinggi Malaka yang iri hati dan dengki. Laksamana Hang Tuah difitnah, melakukan tindakan tidak senonoh pada sang putri. Fitnah itu menyebar seperti virus seantero Malaka tanpa bisa dibendung lagi. Akhirnya sampai juga ke telinga sang raja. Sang raja murka dan mengusir Hang Tuah keluar dari Malaka. Hang Tuah tidak membantah, tapi ayah angkat Hang Tuah, sang Perdana Menteri, diam-diam membantu Hang Tuah menyingkir ke Indrapura. Di Indrapura, Hang Tuah berjumpa Dang Ratna, perempuan tua pengasuh Tunteja. Tunteja jatuh hati pada Hang Tuah, tapi Hang Tuah berpikir bila ia memperi istri Tunteja akan menjatuhkan martabat sang raja. Karena Tunteja pernah menolak diperistri sang raja. Maka Hang Tuah minta kepada Tunteja untuk mau diperistri sang raja. Banyak orang-orang di Malaka merindukan Hang Tuah. Mereka meminta Hang Tuah agar kembali ke Malaka. Bunda Nana, Hang Tuah mau enggak ya pulang ke Malaka? Tentu saja mau Kak Agus. Pucuk dicinta, ulam tiba. Dan Hang Tuah kan prajurit yang setia. Maka Hang Tuah berangkat ke Malaka membawa serta Tunteja. Sampai di istana, Tunteja kemudian menikah dengan sang raja sebagai istri kedua. Sebagai tanda terima kasih Hang Tuah diangkat kembali menjadi Laksamana di kerajaan Malaka. Wah, bahagia. Hang Tuah lalu hidup bahagia ya Bunda Nana. Wah, tidak semudah itu Kak. Orang kan selalu saja ada yang punya sifat iri dengki. Itu sifat yang baik tidak sih Kak Agus? Tentu saja tidak Bunda Nana. Kita tidak perlu iri kepada teman-teman. Karena iri bagai ulat di dalam hati. Rasa iri akan menggerogoti rasa bahagia di hati kita sendiri. Ya Kak Agus, tapi memang ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang iri akan keberhasilan Hang Tuah kembali ke Malaka. Wah. Hang Tuah difitnah lagi, berselingkuh dengan istri raja. Wah. Fitnah itu menjalar seperti virus ke seantero negeri tanpa bisa dibendung lagi. Raja sangat murka. Kemudian raja merampas keris Taming Sari dari Hang Tuah dan memerintahkan Perdana Menteri untuk menghukum mati Hang Tuah. Hang Tuah digelandang oleh Perdana Menteri naik ke kapal perang hari itu juga. Kedua tangannya diikat di belakang seperti durjana. Lepas tengah malam, kapal sampai di tengah Selat Malaka. Di bawah langit malam, Perdana Menteri pura-pura menghukum mati Hang Tuah. Hang Tuah berenang menyelamatkan diri ke darat. Sampailah ia di hulu Malaka. Sepeninggal Hang Tuah, raja mengangkat Hang Jebat menggantikannya. Keris Taming Sari diserahkan kepada Hang Jebat. Tak seperti sahabatnya, Hang Jebat ternyata mabuk kekuasaan. Ia tamak, ia sewenang-wenang. Raja sangat gusar. Hang Jebat membuat hati raja sangat gusar. Tapi tidak tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menundukkan Hang Jebat. Sampai akhirnya Perdana Menteri menghadap sang raja dan berkata, "Maaf Tuan Baginda, sebenarnya Hang Tuah telah lolos dari hukuman mati. Dia menyelamatkan diri ke hulu Malaka." "Baiklah, kalau begitu aku perintahkan sekarang juga Hang Tuah dibawa kembali ke istana." Apakah Hang Tuah mau kembali ke istana ya Bunda? Tentu saja, sebagai kesatria yang setia, ia kembali ke istana.
Hang Tuah bertarung dengan Hang Jebet dan ia berhasil merebut keris Tamingsari. Kemudian ia membunuh Hang Jebet sahabatnya. Persaingan Malaka dan Portugis berkembang menjadi perang. Hang Tuah diserang oleh kapal-kapal Portugis sebelum memasuki Malaka. Tapi Hang Tuah berhasil membalas serangan-serangan itu. Kapal-kapal Portugis kocar-kacir melarikan diri ke perairan Filipina. Gubernur Jenderal Portugis di Filipina marah mendengar kekalahan di Selat Malaka itu. Mereka menyiapkan serangan balas dendam ke Malaka. Serangan balas dendam itu datang ketika Hang Tuah sedang sakit keras. Tapi Hang Tuah tetap memimpin perang melawan Portugis. Begitu kapal-kapal Portugis memasuki jarak tembak, deretan meriam di bibir pantai Malaka menyala bersaut-sautan tanpa henti. Sebuah peluru meriam Portugis menghantam perahu Hang Tuah. Hang Tuah terlempar jatuh ke laut. Selamatkan Laksamana, selamatkan Laksamana, selamatkan Laksamana. Hang Tuah berhasil diselamatkan walau lukanya cukup parah. Hang Tuah tetap memimpin perang dalam kondisi terluka. Hantam terus, jangan kasih kendor. Hang Tuah jatuh terkulai di lantai kapal. Ia dibawa ke darat penuh luka. Aduh, mengharukan sekali ya Kak Agus. Apakah kemudian Hang Tuah menang melawan Portugis, Kak? Perang berakhir tanpa ada yang menang. Pasukan Malaka kembali ke Malaka dan pasukan Portugis kembali ke Filipina. Itulah pertempuran terakhir Hang Tuah. Sebagai penghargaan pada Laksamana Hang Tuah, Presiden Republik Indonesia Soekarno memberi nama kapal perang pertama yang dimiliki Republik Indonesia dengan namanya Hang Tuah. Nah, demikianlah anak-anak kisah kepahlawanan Laksamana Hang Tuah yang sangat setia kepada raja dan kerajaan Malaka tempat ia dibesarkan. Kak Agus jadi ingin belajar pencak silat nih, biar sakti seperti Hang Tuah. Ingin punya keris Tamingsari dan ingin punya kapal laut seperti Hang Tuah. Ya, boleh-boleh saja Kak. Tapi yang paling penting sekolah dulu yang pintar. Nanti cita-cita akan tercapai. Ya Bunda, tapi sekarang kita harus pamit dulu. Ya. Kita harus pamit yuk pada teman-teman kecil kita karena waktunya sudah habis. Ya anak-anak, kita berpisah sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan bersama Kak Agus dan Bunda Nana. Sampai jumpa. Dah. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Kisah Hang Tuah ini adalah hasil kerjasama Lembaga Seni dan Sastra Rebung dengan Radio Reco Buntung 99,4 FM Yogyakarta. Ilustrasi musik di dalam kisah Hang Tuah adalah
Pirates of the Caribbean oleh Hans Zimmer, Seroja oleh Malaka Ensemble, Space Station, Space and Winter Dark and Cold, Gladiator soundtrack no copyright song, Beramai ke Laut ciptaan Ibu Sud.